Agenda utama sebagian gadis remaja seusianya adalah pergi ke salon untuk merawat kulit dengan mandi susu, krim bat, manicure, dan pedicure. Apalagi kalau ia juga seorang bintang sinetron. Namun ternyata hal itu tidak berlaku bagi Asti Ananta. Bagi bintang remaja yang tengah naik daun ini, sudah 2 tahun belakangan waktu luangnya sering diisi dengan bergiat olahraga keras yang beresiko tinggi seperti panjat dinding atau wall climbing. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ade Herlina bisa menjumpai Anda kembali dalam tayangan paling bergengsi Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti di Indonesia. Dan seperti biasanya selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik tentunya dari orang-orang terkenal yang telah disunting oleh tim Cek dari Cek. Sekarang langsung saja kita jalan kilasan sore ini. Mantan suami Sofia Lachuba Indra Lesmana mengaku tidak merasa iri, apalagi cemburu soal kedekatan putrinya Eva Celia dengan tunangan Sofia Lachuba Michael Villarreal. Asti Ananta ternyata sangat menggilai olahraga yang cukup berbahaya, wall climbing. Padahal kesibukannya sebagai artis luar biasa padat. Babak spektakuler Indonesian Idol yang disiarkan secara langsung RCTI tadi malam terasa spesial dengan hadirnya Australian Idol Guy Sebastian. Seakan tidak mau kalah, para finalis Indonesian Idol pun tampil tidak kalah memukau. Artis Vena Melinda dan keluarga yang menghabiskan masa liburan kali ini dengan jalan-jalan ke Malaysia. Setelah sekian lama menyembunyikan kehamilannya, penyanyi Melayu Iyeth Bustami akhirnya belak-belakan soal kehamilannya. Meskipun demikian, Iyeth masih enggan menyebutkan identitas ayah dari janin yang dikandungnya. Rencana pernikahan Sofia Lajuba dengan Michael Villarreal pertengahan Desember mendatang sedikit banyak akan membawa dampak bagi putri tunggal Sofi, buah perkawinannya dengan Indra Lesmana. Bagaimana Indra mengomentari rencana pernikahan mantan istrinya tersebut? Pergi mencari jalan yang akan Mantan suami Sofia Lachuba Indra Lesmana mengaku tidak keberatan apalagi cemburu melihat putrinya Eva Celia lengket dengan kekasih Sofia Lachuba Michael Villarreal. Penuturannya itu disampaikan seusai menjadi juri konser babak spektakuler Indonesian Idol di Balai Sarbini Jakarta tadi malam. Ya itu semuanya terserah sama Eva. Eva kan tambah dewasa. Buat saya sih yang penting apa yang membahagiakan Eva. Namun demikian, Indra mengaku belum siap bila ia harus berpisah dengan putrinya hanya karena kehadiran Michael. Kalau saya pribadi sih saya nggak siap untuk dipisahin sama Eva. Sejak bercerai dengan Sofia Lachuba, bagaimana sebenarnya hubungan Indra dan Eva? Semenjak ada kasus ini, saya punya frekuensi untuk bertemu sama Eva agak berkurang. Saat diwawancarai, Indra menyatakan bahwa ia mempercayai Sofi akan memilih calon suami yang tidak hanya mencintai dirinya, tapi juga sekaligus putri mereka. Lantas bagaimana tanggapan Indra tentang skandal asmara Sofi dan Michael yang tengah menjadi sorotan publik saat ini? Apakah ia merasa khawatir akan mempengaruhi perkembangan Eva? Saya rasa kan setiap manusia itu kan pastinya punya kesempatan untuk belajar. Mudah-mudahan ada dampak positifnya buat Eva. Bagaimana dia bisa melihat sesuatu yang baik dan tidak. Sebelumnya Sofi sempat menjalin asmara dengan beberapa pria. Namun Michael lah pria yang paling dekat dengan sang ibu di saat Eva memasuki usia ABG. Bahkan menurut penuturan Eva beberapa waktu lalu, kalau ibunya dan Michael sudah tinggal serumah sejak setahun yang lalu. Tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan tentu di masyarakat kita bukanlah sesuatu yang bisa ditolerir. Di sisi lain, Eva saat ini tengah beranjak remaja, saat-saat di mana seseorang bertumbuh kembang dan mengenali lingkungannya. Pemirsa, Cek dan Dicek bersama KD Production menggelar tur 6 kota, bercahaya bersama KD dan Cek dan Dicek. Ikuti acaranya di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Denpasar, dan Bandung. Saksikan penampilan saya di 6 kota dalam rangkaian Bercahaya bersama saya Krisdayanti dan Cek and Richard. Asti Ananta menyalurkan hobinya memanjat sejak kecil dengan menekuni olahraga panjat dinding atau wall climbing. Bagaimana aksi Asti saat berada di atas dinding dengan kemiringan 90 derajat?
Berikut liputannya. There was a time when our dreams felt so real, just out of reach, but now Agenda utama sebagian gadis remaja seusianya adalah pergi ke salon untuk merawat kulit dengan mandi susu, krim bat, manicure, dan pedicure. Apalagi kalau ia juga seorang bintang sinetron. Namun ternyata hal itu tidak berlaku bagi Asti Ananta. Bagi bintang remaja yang tengah naik daun ini, sudah 2 tahun belakangan waktu luangnya sering diisi dengan bergiat olahraga keras yang beresiko tinggi seperti panjat dinding atau wall climbing. Apa yang membuatnya tertarik pada olahraga yang pantang dilakukan untuk mereka yang takut ketinggian itu? Asti sebetulnya sukanya udah dari kecil, soalnya suka manjat-manjat pohon, manjat genteng gitu loh, manjat pagar dan sebagainya. Pulang sekolah dulu waktu SD tuh pagar tuh jauh lebih tinggi dari aku. Cuman aku nggak mau dibukain pintu, nggak jangan dibuka, jangan dibuka, mau loncat pagar gitu. Nah setelah gede dikasih tahu bunda kan banyak nih luka di kaki gitu. Udahlah anak perempuan jangan manjat-manjat. Terus aku mikir apa yang aman ya. Terus ini aku mulai manjat di sini udah mulai sekitar tahun 2000 sekian lah, tapi aktif bangetnya itu baru 2003-an gitu. Pada dasarnya gadis kelahiran Semarang 17 Juni 1984 itu memang suka olahraga. Tapi mengapa kemudian Asti memilih wall climbing? Mungkin karena ya di sini kalau aku lihat semuanya tuh jauh lebih gerak gitu, tangan gitu ya. Tangan tuh lebih yang cengkramnya mesti kuat, kaki juga mesti kuat untuk naikin badan kita ke atas. Terus otak tuh mesti mikir gitu. Habis ini kita kemana? Tangannya kemana nih? Kakinya kemana? Jadi semuanya tuh gerak dan selain itu juga ada kebanggaan gitu. Aduh nyampe atas gitu. Sebagai bintang remaja yang mulai bersinar tentu Asti punya aktivitas yang padat. Apakah Dara Manis ini menyediakan jadwal khusus untuk hobinya tersebut? Kalau jadwal khusus nggak ada, tapi yang pasti kalau misalnya kayak aku lagi, misalnya aku pindah lokasi yang lewatin tempat ini gitu ya, ada break kira-kira 3-4 jam gitu, paling nggak aku sini sejam gitu, terus jalan lagi. Atau misalnya dapat break syuting yang berapa hari gitu, aku kesini aja gitu. Dengan jam terbang yang cukup dalam urusan memanjat dinding, apakah Asti juga punya keinginan untuk mencoba memanjat tebing yang asli? Mungkin belum ya, aku juga sadar diri lah mesti latihan banyak dulu gitu. Kini lihatlah bagaimana kelincahan Asti saat memanjat dinding buatan di pelataran parkir sebuah mal di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Oke pemirsa, ini saya ada di sekitar kurang lebih 5 meteran ya. Ini satu-satunya orang yang ngambil gambarku dan wawancara di atas ini. Top banget deh, cek and recheck. Buat teman-teman yang mau ikutan manjat, yuk naik lagi yuk. Yuk. Pemirsa setia Cek dan Dicek di Semarang, jangan sampai Anda lewatkan untuk menyaksikan program acara bercahaya bersama KD dan CR. Ini merupakan ajang yang digelar Cek dan Dicek bekerja sama dengan KD Manajemen dalam rangkaian menyambut ulang tahun tayangan Cek dan Dicek yang ke-7 dan tablo Cek dan Dicek yang ke-6. Acara ini akan dilaksanakan selama 2 hari di Hotel Horizon, hari Minggu dan Senin tanggal 18 dan 19 Juli mendatang. Selain dapat menyaksikan penampilan KD dalam konsernya, Anda juga dapat mengikuti lomba seperti lomba dandan dan nyanyi ala KD dan juga lomba presenter ala Cek dan Dicek. Dapatkan informasi lengkapnya di tabloid Cek dan Dicek edisi terbaru. Berikut ini adalah laporan dari aksi ke-8 finalis Indonesian Idol dalam show spektakuler ketiga kemarin malam di Balai Sarbini, Jakarta. okay. Satu lagi finalis Indonesian Idol yang tersisi dalam show spektakuler ketiga Indonesian Idol di Balai Sarbini, Jakarta Selatan Jumat kemarin. Dia adalah Karen setelah masuk dalam posisi tidak aman bersama Lucky dan Helena. Suara pemirsa dari SMS dan televoting yang masuk malam itu akhirnya memutuskan Karen harus meninggalkan pertarungan. Kepulangan Karen tadi malam sebenarnya sudah diprediksi banyak kalangan, soalnya dalam babak spektakuler sebelumnya, gadis berusia 16 tahun itu sudah 2 kali berada di posisi yang tidak aman. Ditambah lagi dengan prediksi para juri tadi malam yang menyatakan Karen lah yang harus tersingkir. Penampilan Karen menurut saya sama tidak amannya dengan yang minggu lalu dan minggu yang lalu lagi gitu. Jadi begitu tadi dia tampil kayak gitu, saya khawatir dia bakal tersisih. Tampak hadir malam itu 3 kontestan yang telah lebih dulu tereliminasi, yaitu Suci, Andika, dan Winda.
Rupanya mereka sengaja datang untuk menyambut rekan mereka berikutnya yang tereliminasi, yaitu Karen. Kalau Winda kesini dari awal emang udah mau kesini, udah janjian juga sama teman-teman kesini, yuk dukung sama teman-teman. Sebenarnya mau menyambut yang tersisih sih sebenarnya. Maaf ya teman-teman, just kidding. Tapi terus kita nyanyi juga ya, kita nyanyi juga ada jadwal nyanyi juga di atas.